Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Terima kasih. Ini adalah layanan kotak suara. Untuk meninggalkan pesan, tekan tanda bintang. Halo Bu, maaf ya Bu, aku nggak bisa angkat telepon Ibu kemarin. Ada kelas online Bu. Iya, aku selalu ingat pesan Ibu kok. Maskernya selalu aku pakai, ditaruh di tempat yang aman, dan gak digantung di leher. Pokoknya selalu pakai masker biar terlindungi kayak pesan Ibu. Pesan Ibu dipersembahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Pakai masker, ingat selalu pesan Ibu. Assalamualaikum, shalom, selamat jumpa semua yang di Hong Kong, di Indonesia, di Taiwan, di Arab Saudi, dimanapun Anda berada. Kita bisa didengar di seluruh permukaan planet bumi ini. Ya, kalau Anda mungkin di luar planet bumi, baru Anda nggak bisa dengar kita. Kan persoalannya begitu. Oke, sahabat semua, teman-teman, Radio Nongkrong Bareng untuk edisi hari ini kita ketemu lagi. Lewat acara Radio Nongkrong Bareng setiap minggu kedua, ya. Siapa lagi kalau bukan dengan saya Kak Novi di sini? Itu minggu berapa aja sih saya hadir, ya. Tapi ini adalah acara edisi khusus di setiap minggu kedua. Kak Novi di Indonesia. Kemudian ada di ujung sana, di ujung sudut sana di Hong Kong ada Kasem yang baik hati, tidak sombong dan rajin menabung. Luar biasa. Dan yang pasti di minggu kedua ini ada Pastor Janet. Itu adalah rutin dari acara nongkrong. Baik, saya langsung terhubung dan langsung menyapa ya pendengar Radio Nongkrong Bareng, Asem dan Pastor Janet sekaligus. Salam semua, selamat malam. Ya, selamat malam Kak Novi, selamat malam Pastor, dan selamat malam para pendengar Nongkrong Bareng. Ya. Shalom semuanya. Shalom. Selamat malam. Salam sejahtera buat semua, buat Kak Novi, Kak Sam, dan semua pendengar setia Nongkrong Bareng. Senang banget ketemu malam ini. Iya. Suaranya merdu. Nah, betul. Karena begini, kenapa suara merdu? Karena kita nih kalau kedengeran suara, saya dengerin kan laki-laki terus ya. Begitu muncul suara perempuan langsung rasanya bagaimana? Ya kan? Enak di kuping gitu ya. Di 8 Desember tahun 2021, 8 Desember berarti kita masuk di suasana Natal dan mendekati akhir tahun ya Pastor ya. Iya betul Kak Novi. Ini kalau kita bicara mengenai Christmas atau hari Natal di Indonesia sebagian itu suasana terutama sih di di pertokoan-pertokoan sudah mulai terasa lah atmosfer kehadiran hari besar hari Natal ya. Saya pikir di luar Indonesia kayak seperti di Hong Kong akan terlihat lebih dahsyat lagi begitu Pastor. Walaupun masih jauh nih. Iya betul. Di Hong Kong dari November ya kelihatannya ya Kak Sam ya, udah mulai meriah gitu ya dengan segala pernak-pernik Natal di mall. Iya. Betul. Terutama sekarang katanya pernak-perniknya tuh dekorasi Christmas Natal itu kebanyakan di luar sekarang, outdoor. Iya. Karena mengurangi kumpul-kumpul ya. Betul. Di kumpul-kumpul di ruang tertutup. Nah. Betul. Jadi sebenarnya segala kegiatan sekarang terpusat di outdoor ya. Itu yang bagus.
Iya. Di Indonesia pun begitu ya, seperti ada Iya. pernikahan dan lain sebagainya, itu mereka di outdoor lah, di luar ruangan, bukan di dalam. Walaupun agak gerimis-gerimis pengantin baru kalau gerimis. Sekarang kan musim hujan nih di Indonesia. Iya benar. Itu pengantin kalau gerimis gemeter, pastor. Pengen masuk ke kamar terus, buru-buru gitu loh. Sementara tamunya masih apa? Undangan masih pada antri banyak. Iya, Gerimis tadi romantis deh ya itu ya. Aduh, 8 Desember masih jauh dari hari raya Natal, tapi malam ini adalah edisi khusus. Kita akan bicara mengenai kelahiran Yesus Kristus ya. Silakan Pastor sebagai prolog. Mungkin saya pernah baca di berita Indonesia, walaupun baru tadi kira-kira 15 menit lalu. Pastor bilang, puji Tuhan sudah ada lagi di berita Indonesia. Emangnya nggak ada Pastor selama ini rubrik itu tentang Natal? Bukan dong, Kak Novi, saya itu agak break dari berita Indonesia. Seberapa lama ya Kak Sam ya? Cukup lama Kak Novi. Cukup lama ya. Cukup lama. Apakah saya terlalu sibuk atau Kak Sam lupa saya? Itu one or the other. One or the other, satu atau yang lain ya. Ya, oke. Iya. Atau Tapi jangan ngomongin itu. Kak Sam selalu baik kok. Saya mau ngomong malahan tadi lagu pertama tuh bikin saya kaget Kak Novi. Oh, saya nggak kaget, saya menikmati. Pastor. Itu pilihan Kak Sam tuh, wah luar biasa bikin saya kaget. Merdu. Itu album dari Pastor atau bagaimana? Iya, album kita yang berisi lagu-lagu saya. Hanya satu dari pencipta tamu, tapi sebenarnya idenya keseluruhan lagu-lagu saya, tetapi lebih bagus juga ada satu lagu lain. Dan itu udah lama Kak Sam. Pernah itu, jadi Pastor pernah recording ya kalau nggak salah ya. Artis juga nih, artis. Formal, ya, Ternyata artis juga nih ya. Itu, enggak juga Kak Sam. Niatnya sih bukan untuk itu, jauh banget. Tapi niatnya untuk be a blessing gitu loh ya. Karena kan kalau kita lagu yang kita cuma simpan sendiri untuk kita sendiri ya enggak. Tapi kalau kita iya. Menarik. Segala sesuatu ilmu. Terus ini teman-teman di Hong Kong juga banyak ternyata yang punya bakat terpendam ya. Mungkin ada wadah untuk kreativitas bagi mereka, joget-joget aja kalau di Victoria Park gak jelas, mungkin mereka pagelaran budaya. Sementara untuk secara dari rohani itu mungkin bernyanyi atau memberikan sesuatu, berbagi ya, intinya berbagi ya Pastor ya. Iya betul Kak Novi. Berbagi itu niatnya sih dari awal berbagi. Sebenarnya lagu-lagu itu soalnya ada ekspresi hidup kita gitu ya. Jadi like testimoni dari kehidupan kita dalam berbagai hal. Liriknya, Pastor. Liriknya betul. Oke. Iya, saya juga kadang-kadang mencari apa namanya ilham ya, mencari. Bukannya Ilham lagi ke kampung? Anaknya Pak itu kan Pak Imam di sebelah kan? Pak Nurdin ya. Oh Pak Nurdin. Udah jualan ini, jualan apa namanya sembako. Pastor, banyak musibah, banyak bencana di Indonesia. Ya Kak Novi ya. Sangat luar biasa Pastor. Saya sendiri nggak bisa berkata-kata, speechless. Bukannya mau bagaimana, tapi maksud saya bukannya mau bagaimana membantu itu, saya pikir bisa dengan berbagai cara. Ya, mungkin dari sisi rohani kita berdoa, tapi untuk sebuah apa namanya, sebuah yang konkret yang kita bisa lakukan ya apa gitu ya, itu teman-teman sudah melakukan, terutama teman-teman saya yang di SMA Ujung Pandang sana ya. Waktu saya zaman SMA kan saya di Makassar, itu daerah yang terendam parah. Belum lagi meletusnya gunung berapi tertinggi di Pulau Jawa baru-baru ini ya. Terus ada di beberapa tempat banjir, di
gempa bumi, tanah bergerak, bergeser. Ada yang bilang ini akhir masa ini, akhir zaman. Akhir zaman, Kak Novi. Iya, kita juga turut memperhatikan juga tuh ya kejadian Gunung Semeru ya, Kak Novi ya, Pastur Jawa ya. Timur, Iya. Kabupaten Lumajang. Tapi sekitarnya terkena juga oleh abu itu ya. Kalau gunung Merapi ini abu ini nggak kelihatan ya, Kak Sam. Oh, Itu kalau kena kulit Bisa bisa melepuh ya? betul, Pastor. Aduh, Karena dia iya itu lava. yang saya dengar. Oh, Ini bisa. lebih parah, berarti dia masih fresh, Kak Novi. Kita kan juga orang Manado ya. Banget. Akrab sekali dengan Sering sekali. gunung. Iya, gunung apa? Gunung meletus. Gunung Lokon. Yang paling lah ya, yang paling suka nyembur tuh Gunung Lokon kalau di Manado. Nggak tahu Kak Novi tahu atau enggak? Tahu saya, Pastor. Cuma belum Aduh. pernah sana. Dari kecil itu rasanya stres banget kalau gunung lagi batuk-batuk. Bener Kak Sam. Lagi bangkis, Pastur. Iya, kalau dia gempa bumi, tanah goyang ya kalau bahasa Manado, kita udah biasa banget. Oh. Tetap kita suka main malahan kayak anak kecil kan nggak tahu bencana gitu ya. Kalau menyenangkan tetap aja happy. Tapi kalau gunung mulai batuk, nah itu yang parah. Persoalan Gunung Semeru nggak pakai batuk. Iya ya, katanya ngagetin banget ya. Langsung aja. Tapi sebenarnya warga udah tahu. Iya, Selalu. pasti ada gejala, betul. Iya, artinya begini Pak Sur, karena mereka tinggal di sekitar gunung berapi, mereka selalu waspada. Tapi ini kecolongan lah istilahnya, nggak pakai batuk. Kalau pakai batuk kan dikit ya. Iya. Oh iya, Pakai gitu. panik memang. Nah, menyikapi ini secara Kristen atau secara sudut agama rohani, bencana, musibah, nggak berhenti ya dari COVID. Masih lagi COVID lain sekarang. Kemudian di tanah air ini luar biasa di Indonesia. Apa ya kira-kira cara pandang atau perspektif yang ingin dibagi atau apa yang bisa disampaikan? Atau mungkin ada di Alkitab hal-hal seperti ini, Mas? Contoh-contoh sih ada di Alkitab ya, seperti bencana dan segala musibah yang terjadi. Ada yang memang reaksi alam ya, termasuk juga kalau mau dibilang ada kesalahan manusianya juga iya. Sehingga terjadi hal-hal seperti itu. Tapi kalau dari memang yang kuasa itu sebenarnya sedang memperingatkan manusia untuk bertobat ya. Bertobat dari dosanya atau paling tidak lebih ingat Tuhan. Bahwa hidup ini bukan punya kita sendiri gitu ya. Dan ada yang Maha Pengasih, yang di atas, yang mengasihi kita dan mau kita hidup baik, hidup benar. Oke. Jadi ini sebenarnya mungkin secara kalau dilihat pandemi COVID yang melanda dunia mungkin juga sebuah peringatan kepada manusia untuk hidup yang di jalan yang bagaimana yang bagus ya, karena udah terlalu benar. mega shiftnya terlalu jauh, lompatannya terlalu luar biasa dari internet ya, justru walaupun ada manfaat tapi juga makin banyak yang nggak bermanfaat kalau diperhatikan sosial media. Iya, banyak juga ya kalau kita tidak bijaksana, apalagi kita di sini banyak hal ya, baik kita terhadap diri kita atau kita terhadap orang lain. Orang lain berbicara soal anak-anak dan orang-orang yang ada di bawah pengawasan kita gitu ya. Karena bila internet disikapi dengan cara tidak dewasa, itu berarti termasuk anak-anak yang belum dewasa juga. Nah, itu pasti akan merusak gitu loh. Lebih banyak akan merusak daripada membangun. Itu dia yang tadi saya katakan, Pastor. Kalau kita bicara mengenai dampak negatif itu luar biasa, tidak ada batas. Jadi orang bisa dibombardir, dihujani oleh bermacam-macam dari sikap materialistis dalam pengertian ayo beli, sale terus sampai pornografi ya, pamer badan
segala macam Iya, itu yang nggak ada, yang tidak senonoh udah nggak ada batas lagi. Ini mungkin hal-hal ini yang kaitannya dengan pastor katakan bahwa ayolah kita semua untuk ingat kembali, minimal bertobat ya pastor, kemudian meluruskan jalan, ajak. Nah ini yang sulit kita merangkul pastor. betul. Bagaimana kalau pastor di Hong Kong kegiatan apa bukan IC, saya selalu Glow sama Kak Novi, saya aja suka salah tuh. jadi kayak udah nyantol itu ya, udah Ya, sedia menempel gitu ya. sih ternyata Jangan belum. Kak Novi, saya aja ini suka salah. Ya apa Masih kegiatan suka salah. yang kira-kira menginjak bumi gitu pastor? Menginjak bumi tentang dalam hal Ya artinya yang ya kita kita sedang laksanakan sekarang. ya Yang paling utama sih ya dari awal Glow-nya yaitu menekankan untuk kita tidak meninggalkan firman kitab suci gitu ya, dalam bentuk bukan fisiknya tapi isinya tiap-tiap hari. Sebab itu kita ada program yang disebut berakar dalam firman, yang dari awal ada list bacaan tiap-tiap hari gitu ya. Dengan harapan bahwa paling tidak kalau kita baca firman gitu ya, itu menolong kita untuk ingat Tuhan gitu ya. Dan sudah pasti bahwa di dalam pembacaan firman itu ada banyak hal yang kita dapat pelajari, banyak hal juga yang dapat menolong kita, menguatkan kita, menghibur kita, mengajar kita. Ada banyak hal kan Novi dari firman. Sebab itu orang Kristen sebenarnya tanpa baca firman tiap hari, ya itu cuma nama doang gitu. namanya Namanya Kristen tapi tidak sesungguhnya melaksanakan kekristenan. Dan ada gitu pastor. iya, saya rasa juga sama memang ya. Banyak gitu. Kak Novi kok ketawa ya? Ya maksud saya bukan ini apa namanya, kadang-kadang ada di KTP gitu. Iya, betul. Ngomong-ngomong pendengar nongkrong bareng, Pastor Jonat ini masih ada di YouTube ya? Iya, saya ada di YouTube, Pak. Dan tiap hari, nah kita berganti-ganti, Kak Novia, untuk saya bilang berakar dalam firman, karena dari tahun pertama kita sudah mulai. Jadi tiap tahun ditargetkan atau dijadwalkan selesai gitu, kita baca kitab dari awal sampai akhir. Dan ini sudah kelima, sudah season yang kelima. Dan karena musim COVID ya waktu lalu, dan kita kayak ditendang, sorry to say, kayak dipaksa untuk mesti go online. Jadi berakar dalam firman ini juga tiap-tiap hari ada video yang saya buat sesuai dengan pembacaan tiap hari. Itu dia. Nggak gampang sih Kak Novi, pertamanya bahkan ini sudah video ke 250 Kak Novi, sudah ada 250-an. Masih banyakkan kita ya? Iya. Aduh, selamat malam. Kung bilang kita membahas Gunung Batuk. Iya. Iya. Hubungannya. Ada. Banyak yang ini juga galau, akhirnya menghibur diri itu adalah sebuah perbuatan bagus juga ya, Pastor. Di tengah kegalauan macam-macam penyakit, kita menghibur diri. Iya dong Kak Novi. Bersyukur ya Pastor. Apalagi menjelang Natal. Ini menjelang Natal. Natal ini sebenarnya tradisi atau ada makna yang terus berubah sesuai dengan apa ya? Dengan perkembangan waktu, kalau saya boleh bilang gitu, Pastor. Tentu saja Kak Novi, esensinya itu tidak berubah, dan itu bukan sekedar tradisi gitu loh esensinya. Jadi sebenarnya kita merayakan kasih Allah sebenarnya yang datang ke dunia menyelamatkan kita yang sudah terhilang. Dan kita tahu ya dari Alkitab dan Alkitab Kristen kita, termasuk juga yang Quran, kita kakak tertuanya adalah sebenarnya kitab sucinya Yahudi gitu ya, karena
Iya, Taurat. Karena kita relate sangat dengan dari sejarah awal seperti penciptaan, lalu kemudian nabi-nabinya dan segala sesuatunya di dalamnya. Dan karena itu berasal memang dari bangsa Yahudi dan seperti Abraham, dan itu sangat-sangat jelas ya, itu dari Taurat. Karena satu hal, Taurat itu yang paling pertama dan mencakup dari penciptaan dan sampai kalau di dalam Alkitab disebut perjanjian lama gitu ya. Lalu ada perjanjian baru, yang kenapa perjanjian baru? Karena itu masuk dari penggenapan dari semua nubuatan atau semua hal yang dilakukan Allah sebagai gambaran bahwa pada waktunya Tuhan akan selamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Itulah disebut perjanjian baru. Perjanjian baru itu masa kelahiran Yesus sampai selanjutnya gitu ya, sampai nubuatan untuk akhir zaman, kata Kak Novi tadi. jadi jadi soal Natal itu bukan tradisi tetapi perayaan tentang Kristus. Jadi kita mensyukuri kasih Kristus, kasih Allah gitu ya, yang mengirimkan ini secara simpel aja ya, mengirimkan Kristus, yaitu dirinya sendiri sebenarnya yang datang ke dunia menjadi manusia. Dan jangan berbicara kalau Allah datang ke jadi manusia lalu surganya kosong. Jangan bicara dengan konteks manusia. Sebab itulah muncul karena orang seringkali langsung nembaknya ke sana, kan Obi. Itulah Saya pergi dari sini nggak ada di sini kan, berarti kalau ya, konteks itu manusia, tapi ini Allah tidak sama dengan kita. Itu Jakarta Ciptaan ya. itu tidak sama dengan penciptanya, pasti. Itulah sebabnya Allah mengambil bahasa yang dikenal oleh manusia, karena manusia kan diciptakan oleh Allah, dan lembaga terkecil keluarga itu ada bapak, anak gitu ya. Jadi kalau bapak sebagai anak sebagai utusannya ada bapak, bukan berarti kan di rumah kosong ada bapaknya. Itulah simpelnya seperti itu. Betul. Simpelnya seperti itu. Jadi jangan sampai kita berpikir Allah jadi manusia dalam Yesus. Waktu Yesus mati, Allahnya mati juga. Itu kan terlalu fisik gitu loh ya, manusia ciptaannya berpikir seperti itu. Itulah bahasa yang ada dalam Alkitab, dipakai dengan bahasa yang paling sederhana yang dapat dimengerti oleh manusia. Jadi kalau dia mengirim utusannya, anaknya, itu kan dianya sendiri ya. Itu lahir dari bapak sendiri ya. Jadi bagian dari dirinya datang ke dunia. Oke, dan peristiwa itu terjadi di hari Natal, yaitu yang kita rayain. Dan kita tahu bahwa kehidupan Yesus di dunia ini berpuncak kepada kematiannya di kayu salib, dan itulah gambaran dari kurban yang ada di perjanjian lama dan digenapi karena itu sebagai nubuat bahwa akan ada kurban sempurna, karena tidak mungkin binatang menebus manusia, iya kan? Jadi sebenarnya itu cuma gambaran bahwa akan ada juru selamat yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, dan dia adalah kurban sekali untuk selama-lamanya, dan dia sempurna sehingga kita boleh diselamatkan. Nah, itu iman Kristen kita. Itulah sebabnya kenapa Natal itu penting gitu ya. Walaupun kita memang mengakui tujuan itu jauh lebih penting, yaitu kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya. Tetapi itu terjadi pada saat Natal itu juga sudah mendahuluinya. Jadi Natal juga kita rayakan sebagai tindakan kasih dari Allah ya, untuk menyelamatkan manusia. Jadi ada 3 poin tradisi, nah bukan tradisi tapi sebuah peringatan yang harus dimaknai secara mendalam karena kaitannya dengan apa yang ada di Alkitab, jadi perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kemudian Tuhan hadir melalui tubuh Yesus, begitu Pastor. Iya, dan tidak meninggalkan. Saya juga mengerti bahwa di dalam Quran juga berbicara tentang Isa itu ya, yang dilahirkan oleh perawan suci, karena itu bukan Allah masuk di dalam Yesus, tapi dianya sendiri. Ya, seperti benih yang ditanam di dalam kandungan dari Maria. Jadi dirinya sendiri, tetapi datang dalam bentuk manusia.
Jadi benihnya bukan benih manusia. Kalau Allah masuk di dalam Yesus kan berarti benih manusia. Tapi ini Allah sendiri datang, benihnya sendiri ditanamkan di dalam tubuh manusia karena dia harus terlahir sebagai manusia. Terlahir sebagai manusia pada 25 Desember ya. Iya, pada 25 Desember. Kalau Kak Novi sudah baca BI-nya terakhir berarti sudah ngerti dong, saya jelaskan di situ. Kenapa 25 Desember? Belum. Kak Novi deh. Jadi saya ceritain sedikit ya. Iya, justru saya mau dengar. Asik. Nah, sebenarnya ada kan berpikir dan banyak yang berkata-kata bahwa 25 Desember itu ngikutin diadopsi dari macam-macam lah ya. Yang paling tragis mah dari penyembahan berhala gitu ya. Hari lahirnya Dewa Matahari lah dan sebagainya. Tapi kalau kita mencermati Alkitab tuh jelas banget berbicara tentang segala sesuatu termasuk timing, termasuk waktu gitu. Nah, kalau Kak Novi baca, saya secara pendek aja ya, langsung ya. Di dalam kitab Lukas 1 ayat 26 dan 27 disebut di situ dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea dan seterusnya kepada seorang perawan Maria ya. Dan seterusnya untuk berbicara bahwa Tuhan berkasih karunia bahwa dia akan melahirkan Yesus gitu. Jadi kalau dari poin itu bahwa kandungan itu sudah ditaruh di dalam Maria ya. Dan kalau kita melihat bahwa penanggalan Israel itu bulan yang pertama itu jatuh di kalender Gregorian, kalender yang kita pakai ya, yang pusat kalendernya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus ya, itu jatuhnya di bulan September. Itu pertama. Mereka rayain, Israel sekarang rayain ulang tahun, bukan tahun baru, biasanya di akhir September gitu ya. Kalau jadi 6 bulan sesudah 6 bulan dari bulan pertama itu berarti Maret kan jatuhnya. Iya. Bulan ke-6. Nah, kalau kalau wanita mengandung itu 9 bulan. Jadi dari Maret 9 bulan ke depannya Desember. Dan ya. Itu Tuhan sampai mendapatkan tanggal 25 Desember. Tanggalnya itu juga dicermati dan itu sudah dirayain di Nazaret di Bethlehem juga ya, sebagai perayaan tentang berita baik atau berita kabar gembira yang dinyatakan Allah kepada Maria. Dan itu selalu diperingati tanggal 25. Kenapa 25? Ahli-ahli dalam perhitungan ya hari, bulan dan sebagainya, mereka tahu persis itu jatuhnya di tanggal 25 Maret waktu malaikat datang kepada Maria gitu. Karena kan sudah pasti ada saksi-saksi ya. Saksi-saksi ada keluarga Maria, ada keluarga Yusuf yang waktu itu masih tunangan gitu ya, dan mereka tidak bersetubuh sampai kelahiran Yesus, dan pada akhirnya setelah Tuhan memakai Maria dan melahirkan Yesus, sesudah itu baru mereka menjadi suami istri yang sesungguhnya gitu. Dan ada saksi mata lah masyarakat di sekeliling. Ada juga imam-imam yang kalau kita membaca Alkitab lah ya, jadi itu peristiwa, dan Yesus pada saat itu sudah sangat terkenal pada akhirnya, peristiwa penyaliban dan peristiwa segala hal gitu ya, sehingga orang yang meneliti tanggal dan sebagainya memilih itu tanggal 25, dan itu perayaan yang sudah ada di bangsa Israel pada masa itu, sesudah kekristenan mulai ya. Iya. Kak Novi. Jadi sebenarnya back to the Bible. Kalau kita cuma baca sana sini seperti Kak Novi bilang ya, internet ada baiknya tapi ada buruknya juga. Iya kan? Jadi ibarat koin apa pisau ya? Kalau koin kan sisi kanan, sisi dibolak-balik ya. Kalau pisau kan bermata dua gitu ya, ibarat seperti itu. Bisa untuk kebaikan, bisa untuk kejahatan. Bisa untuk kebaikan. Iya, betul. Bagaimana ininya aja, menafsirkan dan mengerti ya, memahami peristiwa.
Saya sih masih ingat kalau di Katolik ya, saya nggak membedakan Protestan dan Katolik karena saya pernah tahu seseorang beragama Katolik itu Bunda Marianya yang terus dipusatkan ya, menjadi doanya panjang betul untuk Bunda Maria. Mungkin Kepada Bang Sur- Bunda Maria atau untuk Bunda Maria nih? untuk Untuk iya, soalnya ya untuk Katolik ada penekanan, tetapi penyembahan mereka tetap kepada Yesus Kristus gitu ya. Melihat Bunda Maria sebagai sosok yang spesial sudah pasti gitu ya, karena dia juga didapati pada masa itu. Karena kalau bicara dosa ya, memang pada akhir zaman dosa akan lebih menggila lagi ya, karena iblis sudah tahu masanya sudah deket buat dia gitu ya, sehingga dia akan menjerumuskan atau menghasut lebih banyak orang lagi. Tetapi berbagai jenis dosa sebenarnya sudah ada dari masa-masa dulu gitu. Dan kembali ke Maria, dia seseorang yang menjaga hidupnya sedemikian. Itu yang dipilih oleh Tuhan. oh Seorang perawan yang menjaga hidupnya yang dan dipilih. iya, dipilih paling tidak. Sebab itu kalau kita mau menjadi baik, jangan merasa kita kehilangan sesuatu gitu loh ya. Ada orang memikirkan kalau kita menjadi rohani, kita akan kehilangan inilah, kebebasan lah, kesenangan hidup lah, dan sebagainya. Ya, saya rasa sih itu hal yang bodoh kalau kita berpikir seperti itu. Karena banyak berkatnya, lebih banyak berkatnya kalau kita hidup benar gitu. Iya, setuju saya, Mas. Karena hidup tuh nggak cuma di dunia ini, kita harus sadari itu. Ada kehidupan lain sesudah kematian. Maksud saya kehidupan lain bagi kita yang ya dari based on Alkitab ya, yang kita hidup di dalam Kristus gitu. Tapi ada juga mau dibilang susah, mau bilang hidup ya, kalau bicara hidup seringkali kita melihat itu secara positif ya. Tapi ada penghukuman kekal bagi mereka yang melakukan kejahatan dan tidak hidup dalam pertobatan. Iya. Jadi Itu pilihan yang bukan berarti setelah menerima atau dibaptis atau setelah diampuni dosanya kemudian nanti pasti masuk surga gitu loh. iya, dalam iman kita sih tidak, karena hidup juga kita harus jaga gitu ya. Nah, itu Karena poin kan yang dalam proses waktu ke depannya itu kita juga lihat ada bentangan keputusan yang kita freely bisa ambil. Kita mau berbalik silakan, kalau you mau, iya kan? hidup ini Kenapa kan, Kak Doti? hidup ini kan urusannya pilihan ya, Pak Sur. Betul. Pertama kita memilih, yang kedua lebih baik kalau kita memutuskan. Nah, memutuskan lebih kuat lagi kan ya? Iya, tidak mengambil tindakan itu arahnya. Iya, betul. Dan kalau sudah mengambil tindakan dan tahu betul itu benar, ya ambillah, buatlah itu satu perjanjian, ketetapan gitu ya. Iya, komitmen. Kayak ini Kak Sam bikin keputusan Natalan liburan katanya mau kemana gitu. Kak Sam kok diam banget ya dari tadi, Kak Sam? Jangan tidur nih. Saya dari tadi mendengarkan. Udah ngambil keputusan belum Kak Sam? Atau lagi menimbang-nimbang tahu mau kemana gitu. Natal mau kemana kan Novi? Ya nggak? Di sini dijaga, di sana dijaga, ya nggak? Aduh. Iya. Sekarang kan ada peraturan kita baru. mau keluar negeri juga susah, pulang 21 hari di hotel emang enak. Saya barusan tadi siang ketemu Pak Konjen, ya nggak? Ya. Nah, Pak Konjen bilang, waduh, sekarang jangan dulu Pak Sam pulang ke Indonesia katanya. Kenapa? Oh, sekarang karantinanya 14 hari. Waduh, dia bilang. Iya. Ini gara-gara si apa tuh Omikron apa? Omikron. Ya nggak? 14 hari ke Indonesia. Ya nggak, muter 14 hari lagi sebulan kan. Balik sini lagi 21 hari. Waduh. 2 bulan nggak bisa ini. Aduh, gantung diri aja ya nggak? Saya pikir mau bikin komitmen liburan mau kemana gitu kan. Iya, orang-orang udah bilang, aduh, kalau udah nggak ada karantina, katanya gue mau ke
Bangkok, ke Jepang, katanya ya nggak kemana. Saya bilang, saya mau pulang kampung dulu. Itu penting, ingat kampung lah. Iya, aduh. Besok ke si Kak Novi nih. Udah bertahun berapa ribu tahun kita nggak ketemu Kak Novi. Oke, sebelum Pastor melanjutkan ya, saya mau ada sedikit berita yang begini ya, BBB ya, bukan berita biasa. Ini yang pertama mengenai Gunung Semeru. Gunung Semeru ini kembali meluncurkan awan panas guguran itu pada sesudahnya, jadi hari Selasa kemarin, di mana periode itu ada 3 luncuran terpantau dari pos pengamatan Gunung Api Semeru di Gunung Sawur, Kabupaten Lumajang, Pastor ya. Gunung ini kan tingginya 3.676 meter dari permukaan laut, tertinggi di Pulau Jawa ya. Itu meluncurkan awan panas guguran embusan dengan status pada level 2 atau waspada. Ada panduan nih ya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia membagikan rekomendasi panduan untuk orang tua yang menjaga anak ketika terjadi bencana gunung meletus ya. Kalau itu gunung nggak meletus atau batuk-batuk nggak usah dijaga, itu direkomend anak ini. Tapi kalau itu gunung mulai batuk-batuk ya kan, apalagi udah mulai bersin-bersin, ini penting. Ikatan Dokter Anak Indonesia nih. Ya, jadi rekomendasi panduannya adalah beberapa poin. Orang tua harus tetap memantau dan mematuhi peringatan dari pemerintah. Jangan peringatan dari pemerintah, biarin aja. Aman kok di sini, ya kan? Iya. Ada yang jaga, ada yang di atas. Atas mana? Oh, dianjurkan sama pemerintah kena bencana, pindah, ya. Misalnya ngungsi, gerak. Terus orang tua sebaiknya memantau kualitas udara di lingkungan, tadi saya singgung, berhubungan dengan abu vulkanik, karena kalau dia bermain di luar, itu kulitnya kena abu yang nggak kelihatan, selain ke saluran pernapasan atas dan paru, ini bahaya juga untuk kulit. Jadi ada sebaiknya bermain dan beraktivitas di dalam ruangan aja, ya, jangan keluar ruangan. Ini untuk orang tua yang terkena bencana, ya mungkin pendengar nongkrong bareng ini relevan nih, nyambung, karena banyak wilayah yang terkena debu vulkanik di Jawa Timur sana. Walaupun cuma dilokalisir di Lumajang, misalnya keluarganya Ipung atau Sriati atau Aning, Mbak Aning ya. Dan semua deh, Mama Mia juga katanya internetnya lemot. Jangan-jangan batuk itu. Saya curiga nggak sih? Dia pemalu. Kayak gitu. Dia pemalu, Kanopi Perempuan pemalu. makan melulu. Perempuan makan melulu. Iya. Jadi kalau ada anggota harus keluar rumah, wajib pakai masker lah, ya, karena abu letusan gunung berapi itu iritasi kulitnya susah disembuhkan, gitu. Kalau mengungsi, orang tua sebaiknya menyiapkan obat-obatan emergensi, perlengkapan emergensi, 1 tas darurat, ya. Jadi saya juga di sini menyiapkan 1 tas, walaupun nggak ada gunung sekitar saya, cuma saya nyiapin di sini. In case, ya. Kanovi, saya juga ngikuti ya kabar-kabari di sana sini. Di beberapa tempat kelihatannya banjir ya. Pastor Lagi ada musim feedback. hujan Iya, baru dari tadi nggak feedback ya? Enggak. Kenapa sekarang feedback ya? Saya mau tanya Kak Sam nih. Backgroundnya tadi itu Pastor nyalain ya radio apa ya? Ada pakai speaker ya? Enggak tuh, nggak berubah dari tadi. Nggak berubah ya? Iya. Oh, oke. Lanjut. Iya, saya dengar ada di beberapa tempat ada banjir gitu ya. Sulawesi juga banjir di beberapa tempat. Di Makassar, Pastor, di Makassar. Makassar, di Manado tapi bukan di kotanya. Di kotanya sih angin doang dan ombak yang cukup besar, tapi di daerah agak jauhan dikit dari Manado banjir cukup menakutkan katanya. Ya, itulah yang tadi saya di awal mengatakan
banyak apa bencana di negeri ini kayak lagunya Ebit. Hmm. Nah, ini manusia udah lupa. Kalau di lagunya Ebit memang berupa syair seperti itu, liriknya juga berat. Iya. Lihatlah hari apa peringatan dari Tuhan ya secara universal gitu loh. Peringatan biar kita harus lebih baku sayang ya Kak Novi. Betul. Saya khawatir juga kadang-kadang Pak Surya karena internet dibuat untuk saling menghujat satu dengan hal yang untuk tidak ada berkepentingan dengan diri kita, agama kita, dengan bangsa kita, apalagi ya ada. Iya. Mengerikan memang untuk salah pakai tadi, jadi bermata dua, bisa untuk belah semangka, potong daging, misalnya potong steak. Saya, Kak Novi, saya itu kadang-kadang bingung ya, apakah orang-orang itu memang sedemikian ya, atau mereka cuma for the sake of YouTube gitu ya, agar YouTube-nya lebih banyak subscriber, lebih banyak viewer dan sebagainya. Buat saya sendiri sih kalau saya lihat sudah rada-rada agak gimana gitu ya, pasti saya tidak akan buka siapapun itu. Ya sekarang makanya kita dituntut berkemampuan untuk fokus, ya, untuk betul. Kita bisa filter habis kita terseret terus jadi nggak jelas. Betul. Ya, ini kemampuan untuk fokus sekarang untuk supaya udah nggak penting yang penting. Ya. Tadi Pastor. Ya sebab itu saya juga mau sarankan buat teman-teman yang ada di Hong Kong gitu ya, kita yang jauh dari Indonesia untuk jaga kebersamaan. Jangan terlalu gampang terpancing dengan postingan-postingan di YouTube siapapun itu ya. Tapi kalau untuk memanas-manasi untuk kita saling bertabrakan satu dengan yang lain, ya lebih baik ditinggal. Iya. Sama-sama kambing, sama-sama sapi, tapi si sapi satu sama sapi yang lain digosok-gosok, ya itu sapi saling seruduk. Iya, itu dia. Sayang kan, kita sama-sama seharusnya kita bersaudara sebangsa. Mengenai saya yang jomblo akut dan mendadak serta kronis ini jangan diikuti. Ya, perkembangannya jangan difilter. Ya, ini kan jomblo akut mendadak dan kronis. Itu jangan difilter. Lu ikuti perkembangannya sampai mana nih? Ngomong-ngomong Kak Novi ada YouTube nggak sih? Ini dia. Oh, yang ini ya, nongkrong bareng ya, keren. Karena kalau saya bikin sendiri, saya langsung ya kan 10 poin sekian K kalau saya buat sendiri. Ayo dong Kak Novi. Biar cuma untuk bercerita, biar fans-fansnya nongkrong bareng tertidur dengan enak. Iya. Harus saya cerita tentang kuliner, Pastor. Iya, cerita tentang kuliner. Banyak yang lebih jago ya. Gitu ya. Natal itu ada makanan khusus kalau di Indonesia itu. Kalau di Hari Raya Idul Fitri ada. Iya. Natal ini Natal saya suka bingung, Pastor. Kenapa dikacang dengan barat-baratan, Pastor Janet? Kenapa? Seperti apa tuh? Pohon salju, terus. Oh, kalau salju sih mau cantik-cantik kali. Itu tidak wajib Kak Novi. Tidak wajib. Soalnya di Bethlehem sendiri jarang sekali. Mau dibilang tidak bersalju, itu musim dingin tuh tidak bersalju. Menurut penelitian, apalagi untuk masa sekarang gitu ya. Ya, hampir tegurun gitu ya. Iya, jadi dingin sih dingin, tetapi tidak bersalju itu daerahnya. Jadi kalau pada akhir, tapi kalau bicara soal hiasan-hiasan pohon-pohon yang ditebar dengan lampu-lampu itu ya, itu lumrah dari awal karena itu diperingati sebagai hari terang gitu ya, Hanukkah. Mereka biasanya pasang lampu gitu, itu pada saat Desember, di akhir Desember, karena pas dengan Natalan itu. Nah, kalau Thanksgiving bagaimana, Pastor?
Thanksgiving itu sebenarnya tidak ada tanggal khusus yang dibilang di Alkitab gitu ya. Tetapi Thanksgiving itu kita harus tiap-tiap hari mengucap syukur sama Tuhan. Cuma biasanya dijadikan satu hari spesial seperti di Manado ya, daerah satu-satunya kali di Indonesia yang kita setiap kampung ada hari syukur, kita bilangnya pengucapan. Maksudnya adalah pengucapan syukur gitu. Jadi setiap kampung ada tanggalnya sesuai dengan panenan masing-masing. Jadi hari kita panen raya, nah itu yang kita syukuran. Dan sebenarnya budaya itu adalah budaya juga dan salah satu peringatan oleh Tuhan juga pada saat bangsa Israel gitu ya. Dalam masa-masa panen raya, mereka juga datang beribadah di Bait Allah, lalu membawa semua hasil. Zaman saya masih kecil, saya masih merasakan kan, Novi. Seru banget. Jadi ada bawa singkong ke dalam gereja, tapi biasanya dipercantik, dibuat bagus-bagus gitu lah ya. Ada bawa segala macam buah-buahan dan sebagainya. Nah, setelah zaman berubah, ucapan syukurnya itu biasanya sudah dalam bentuk uang gitu ya, karena rata-rata mereka langsung uangkan. Tapi pada masa-masa dulu itu saya menikmati sekali. Oke, sebuah kenangan manis lah ya. Kampung memang nggak ada duanya sih ya. Kenapa kalau Pastor, kalau di luar negeri misalnya kayak sekarang di Amerika gitu ya, mereka ada Thanksgiving dinner, ya, nah itu kan turkey yang disajikan gitu ya, konotasinya tuh Thanksgiving, which is jadi is the beginning of a celebration gitu ya katanya. Iya, betul. Iya Pak Sen, kalau bicara soal kita makan apa gitu, saya rasa itu pengaruh budaya setempat gitu ya. Yang pada saat itu karena spesial ada, jadi akhirnya sudah jadi dikonotasikan sebagai perayaan itu. Saya rasa itu normal-normal aja, manusiawi gitu ya. Seperti kalau di Manado, kalau mau Natalan ya masih September, pokoknya sudah bunyi belakangnya udah kue kering, kukis mantega orang Manado bilang. Aromanya udah memenuhi. Wah, cinnamon, ya nggak? Segala macam Kak Sang. Clove, bahasa Indonesianya apa ya? Cengkeh ya. Iya, cengkeh. Iya, segala itu. Zaman dulu masih pakai yang begitu semua. Kak San. Sekarang kan udah canggih, jadi pengaruh-pengaruh luar juga udah masuk. Jadi cita rasanya juga sudah berasimilasi gitu ya. Dan itu saya rasa normal-normal aja, karena manusia kan kita berinteraksi, termasuk makanan juga berinteraksi. Ya, saya masih ingat tukar-tukaran hadiah, Pak Sur, kalau Natal itu saya waktu sekolah di sebuah tempat. Tukaran hadiah, walaupun hadiahnya cuma lucu-lucuan aja. Tapi fun ya. Ya. Kelihatannya Natal ini perayaan sukacitanya bukan saya katakan over ya, tapi pada beberapa tempat besar-besaran gitu loh Mas, di sebuah keluarga atau tradisi di tempat, katakanlah contohnya seperti di Amerika tadi ya, di Amerika misalnya di California di sebuah rumah itu, atau bahkan di Jakarta ini dia besok Natalan mabuk-mabukan. Nah, itu sudah penyimpangan dari karena seringkali manusia kan suka memanfaatkan satu event gitu loh ya. Apakah memanfaatkannya benar atau enggak sebagai kesempatan gitu loh ya untuk party-partian, itu namanya juga manusia. Jadi tergantung orangnya. Kalau dia hidupnya beribadah, saya rasa enggak akan seperti itu gitu. Sorry to say. Itulah sebabnya saya bilang ya, esensinya perayaan Natal itu sebenarnya itu adalah upacara atau peristiwa yang sakral gitu ya, dan seharusnya dilaksanakan masih tetap di koridor penyembahan kepada Tuhan, dan penyembahan kepada Tuhan tentunya tidak akan sejalan dengan yang dinamakan tadi Kak Novi bilang parti-parti yang berlebihan, apalagi kalau sudah mengarah ke hal-hal yang nggak benar seperti mabuk-mabukan lah dan pesta-pesta yang lain-lainnya. Ya. Ini Pastor ada pertanyaan ya nggak?
Ini dari, tunggu bentar ya. Eh, apa dari? Ini selamat malam dari Joyce Michael. Michael apa Michael nih ya nggak? Ya, dia mendengarkan katanya. Ya. Terus dari Daya Cantik, ya nggak? Ya, siap mendengarkan katanya. Nah, terus ini ada pertanyaan katanya, apakah hidup bisa kembali normal setelah pandemi? Terus bagaimana Alkitab bisa membantu kita menjalani kehidupan? Nah, Oke. berat bener nih Yang- pertanyaannya. Iya, yang pertama nih, apakah kita bisa hidup normal? Ya berharap sih seperti itu. Semua orang kan bisa seperti itu, yang baik gitu ya. Tapi kata normal di sini normal macam apa? Itu juga perlu dijelaskan dengan benar gitu ya. Apakah kembali kegiatan seperti semula? Ada banyak orang prediksi, ya kita juga bisa kali ya, seperti who knows, sekali waktu bisa lepas masker dan sebagainya. Tapi saya rasa ada hal tertentu yang akan berubah gitu ya sesudah COVID ini. Seperti cara berkomunikasi dengan sesama dan berinteraksi, saya rasa akan ada perubahan untuk ya. Tambahin. Sekarang kekeluargaan tambah erat, saling Ya peduli, betul. semakin antar warga, antar keluarga saling peduli semakin itu sebuah perubahan loh, ya. Iya. Pertanyaan tadi, karena antarnya gimana kabar, bahkan ada yang sakit itu dikirimin obat dan segala macamnya berkepanjangan. Jadi perubahannya secara sosial itu obvious, nyata. Iya, Ya. lebih saling memperhatikan ya. Waktu kena COVID itu saya nggak beli obat. Ini di sini kayak apotik. Ya. Kak Novi kalau waktu sakit nggak makan obat. Makan Sakit apa kan Novi? COVID-19 Kak Novi sempat survivor dari COVID ya? survivor. Jadi saya tahu ke satu orang kasih tahu ke satu orang. Jadi yang teman tadi nama nongkrong bar itulah itu dari COVID ya. Karena di balik bencana itu ada blessing ya kadang-kadang. Betul. Ya enggak saya nggak nyangka ini orang, bagi saya secara kadang-kadang saya mengambilnya secara personal ya. Personal dia kok asik Iya. gitu ya. Kita kan sebagai manusia begitu. Ternyata dia sangat peduli sampai vitamin D sampai saat ini masih ngirimin. Saya bilang udah tahu. Ya. Kak Novi, Jadi itu blessing in disguise ya. Blessing in disguise. Maksudnya, dari COVID ini, Kak Novi sadar bahwa banyak orang ternyata memperhatikan dan menyayangi. Iya kan? oh, Benar nggak nih? betul. Terus dikirimin duit nggak? Hah? Kak Sam deh. Maksudnya Kak Novi udah dikirimin duit sama Kak Sam belum? Obat itu bentuk waktu itu harga obat untuk antivirus itu 900.000 kan sih. Bener Kak Novi, saya sempat tahu di Indonesia punya harga-harga. Soalnya ada keluarga saya kena COVID dan orang yang sudah survivor juga kasih tahu saya, dikasih list semua dan ancer-ancer harganya. Saya bilang ampun, nggak bisa bangkrut orang kena COVID. Bener. Seluruh apotek Jakarta naikin harga. Iyalah, Indonesia bedanya dengan Jepang. Maafkan saya orang Indonesia membeda-bedakan. Tapi ya itu, Mengambil kesempatan pastor dalam kesepitan. sayang ada orang-orang yang memakai kesempatan di dalam ya mau dibilang bencana orang lain ya. Frekuensi baru akhirnya mereka menurunkan harga. Jadi kurang lebih saya tambahkan saja Mas Nur, maaf untuk tadi apa yang kaitannya dengan bahwa di balik ini akan kembali normal. Iya, Sekarang aja iya. peduli. Kan normalnya kan relatif yang maksud Anda. Iya, itu begitu, yang saya maksud. Normalnya itu normal yang bagaimana dulu. Tapi yang pasti kita sama-sama lebih daripada kita memprediksi keadaannya sesudah COVID. Mari sama-sama kita berdoa dan berusaha supaya kita juga jadi bagian untuk menghadapi atau Pastor, menanggulangi. untuk mendoakan kita atau apa yang ingin disampaikan di sisa waktu ini? Sudah mau habis ya Kak Novi ya? Iya, didesak waktu. Cepat sekali Tidak terasa ya. Oke, buat yang bertanya tadi ya,
Joyce. Jadi bagaimana untuk kita hidup sesuai ya hidup benar? Ya tidak ada lain, kita anak Tuhan harus based on Bible. Jadi berdasarkan firman Tuhan. Itu aja biar saya jawab dan selesai pertanyaannya ya. Oke Kak Novi, lanjut. Baik, kalau gitu saya closing ya, Kak Sam ya. Ya. Iya. Pendengar nongkrong bareng kita ini sebenarnya masih pengen ngobrol kalau bisa sampai Natal. Stop. Sampai besok pagi kan Novi ya nggak? Tapi Iya kan? kita ada waktu ya di Yang namanya waktu. ah, Itu hati di dalam lemari, janganlah bersedih hati walaupun perpisahan datang menghampiri. Akhir kata, jalan mundur tanpa melihat. Terima kasih banyak. ya lanjut kan Novi. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menyambut Natal. Ya, untuk para pendengar semua, sekali lagi kami dari Radio Nongkrong Bareng, Pastor Jenet, ya nggak, Kak Novi, Mama Mia, ya nggak, wish everybody a Merry Christmas, ya, dan nggak lama lagi tahun baru nih, ya nggak, ya, Merry Christmas dulu dah, ya, jaga hati-hati, ya, jaga kesehatan, ya, dan kita akan jumpa lagi di minggu depan, ya. Oke, ini sebuah lagu dari Pastor Jenet ya untuk para pendengar Nongkrong Bareng. Good night. Bye.